Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah auditing. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Arif Hidayatullah Komaini, SD MAK AK, dan teman-teman yang saya cinta dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mempresentasikan tentang pemeriksaan aset tetap. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irfan Nosidana, selaku moderator, akan membuka jalannya presentasi pada kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Joni Wahyudi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan aset tetap, sifat-sifat dari aset tetap, dan contoh dari aset tetap. Menurut standar akuntansi keuangan, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimasukkan dalam operasi penjualan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut SAK Etap IAI tahun 2006 nomor 68, aset tetap adalah aset berwujud yang pertama yaitu dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif. Dan yang kedua, diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode atau digunakan dalam masa jangka waktu yang panjang. Nah, suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai suatu aset tetap bila yang pertama yaitu besar kemungkinan probable bahwa manfaat ekonomi di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Nah, yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Nah, beberapa sifat atau ciri aset tetap terdapat 3 macam. Yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan dengan barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Contohnya, PT Astra Mobil memproduksi suatu mobil. Nah, di sini perusahaan harus memilah mana untuk dijual, mana yang digunakan dalam operasional perusahaan atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, di sini suatu aset tetap harus mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalnya tanah, bangunan. Nah, yang ketiga, jumlahnya cukup material. Aset tetap mempunyai ciri-ciri atau sifatnya. Aset tetap mempunyai beberapa sifat dan ciri-ciri, antara lain yang pertama, tujuan dari pembelian aset tetap tidak untuk dijual kembali, melainkan sebagai operasional perusahaan. Seperti halnya PT Astra Mobil memproduksi suatu mobil. Nah, perusahaan harus memilah mana yang untuk dijual, mana untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Nah, yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Setiap perusahaan harus mempunyai aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, misalnya tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, jumlahnya yang material. Nah, setiap perusahaan harus mempunyai kebijakan kapitalisasi yang membedakan antara capital expenditure dan revenue expenditure. Nah, capital expenditure adalah suatu pengeluaran modal yang jumlahnya material dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya tanah, bangunan, mesin. Nah, seperti penjelasan nomor 2. Nah, yang ketiga, revenue expenditure. Revenue expenditure adalah suatu pengeluaran yang jumlahnya tidak material walaupun masa manfaatnya mungkin lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap tersebut misalnya
biaya pemeliharaan mesin, biaya perawatan mesin, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari pemateri pertama, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Siti Karima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Karima. Saya di sini akan menjelaskan tentang aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud, serta menjelaskan tentang audit objektif, tujuan pemeriksaan aset tetap. Jadi apa saja tujuan pemeriksaan aset tetap? Yang pertama, jadi aset tetap ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada aset tetap berwujud, dan yang kedua ada aset tetap tidak berwujud. Jadi aset tetap berwujud merupakan aktiva berwujud yang memiliki sifat yang tentunya merupakan relatif permanen dan akan digunakan dalam suatu kegiatan perusahaan yang normal. Jadi secara umum aset tetap berwujud dapat diartikan sebagai aset tetap yang memiliki bentuk fisik ataupun wujud yang bisa dilihat ataupun diraba. Yang termasuk dalam aset tetap berwujud itu ada tiga. Yang pertama itu ada tanah yang di atasnya telah dibangun rumah, pabrik ataupun kantor. Menurut standar akuntansi keuangan, tanah ini tidak dapat disusutkan, dan tanah ini bisa dimiliki dengan menggunakan hak milik ataupun hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 sampai 30 tahun. Lalu yang kedua yaitu ada gedung, termasuk pagar, lapangan parkir, mesin-mesin, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah natural resource atau sumber alam, yang termasuk dalam sumber alam ini misalnya pertambangan emas, pertambangan minyak, pertambangan batu bara, dan HPH, bukan PHP ya, tapi HPH yaitu singkatan dari hak perusahaan hutan. Jadi saat pertambangan mulai menghasilkan, sumber alam ini diseleksi, bukan disusutkan. Lanjut ke aset tetap yang kedua, yaitu lawannya aset tetap tidak berwujud. Jadi aset tetap tidak berwujud ini merupakan aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan tidak memiliki bentuk fisik, namun lebih cenderung kepada pengakuan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, aset tetap tidak berwujud ini merupakan jenis aktiva non-moneter yang bisa diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik dan dimiliki untuk menghasilkan maupun menyerahkan barang ataupun jasa, disewakan kepada pihak lain ataupun tujuan untuk administratif. Yang termasuk dalam aset tetap tidak berwujud itu contohnya ada goodwill, hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Lanjut ke penjelasan yang terakhir materi dari saya, yaitu tentang audit objektif atau tujuan pemeriksaan aset tetap. Jadi di sini ada 7. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk memeriksa apakah internal kontrol yang digunakan sudah cukup baik atas aset tetap. Lalu yang kedua yaitu tujuannya adalah untuk memeriksa apakah aset tetap yang ada di dalam laporan keuangan ataupun yang ada dalam neraca perusahaan benar-benar ada atau masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan atau periode yang diperiksa betul-betul merupakan capital expenditure, diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah disposal itu penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Tujuan yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun ataupun periode yang diperiksa telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan apakah perhitungannya telah dilakukan secara akurat. Lalu tujuan yang keenam yaitu untuk memeriksa apakah terdapat
aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Tujuan yang ketujuh atau tujuan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yaitu sesuai dengan SAK, ETAP ataupun IFRS. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan dari pemateri kedua, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu saya sendiri, Nur Zidana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan aset tetap. Prosedur pemeriksaan aset tetap biasanya sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk memeriksa total aset perusahaan, yaitu berupa piutang, persediaan, dan lain-lain. Beberapa penyebabnya biasa antara lain: yang pertama, harga perolehan per unit dan aset tetap biasanya relatif besar dan jumlah transaksi dalam setahun biasanya sedikit. Yang kedua, mutasi aset tetap atau penambahan dan pengurangan biasanya jauh lebih sedikit dibandingkan mutasi piutang dan persediaan. Yang ketiga, dalam pemeriksaan aset tetap, prosedur cut off bukanlah merupakan hal yang paling seperti pemeriksaan. Antara cut off transaksi dalam pemeriksaan pembelian dan penjualan persediaan. Untuk fish audit biasanya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jika tahun sebelumnya perusahaan sudah diaudit oleh kantor akuntansi lain, saldo awal aset tetap biasanya dicocokkan dengan laporan akuntansi tersebut, akuntansi terdahulu, dan kertas kerja pemeriksaan akuntansi tersebut. Yang kedua, jika tahun sebelumnya perusahaan belum pernah diaudit, akuntansi publik harus memeriksa mutasi, perambahan dan penguangan aset tetap sejak awal berdirinya perusahaan, untuk mengetahui apakah pencatatan yang dilakukan perusahaan untuk penambahan dan pengurangan aset tetap serta metode dan penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK atau ITAP atau VRS. Baik, itulah penyampaian dari saya selaku pemateri ketiga. Baik, itulah pemaparan dari saya sendiri selaku pemateri ketiga, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Nurul Wakilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur aset tetap. Yang pertama, pelajari dan evaluasi tentang internal control aset tetap. Biasanya auditor itu menggunakan internal control questionnaires. Ciri-ciri internal kontrol yang baik adalah digunakannya anggaran untuk penambahan aset tetap. Misalnya, jika dia tuh mau beli aset tetap tapi belum tercantum ke dalam anggaran, maka aset tetap tersebut tuh belum boleh dibeli terlebih dahulu. Yang kedua, setiap penambahan dan penarikan aset tetap biasanya itu harus diotorisasikan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, adanya kebijakan tertulis dari pihak manajemen. Ada kebijakan tertulis dari manajemen mengenai tentang capitalization and depreciation policies.
Yang keempat, diadakannya kartu aset tetap atau sub buku besar aset tetap yang mencantumkan tanggal pembelian, nama supplier, harga perolehan, terus metode penyusutan, jumlah penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tetap aset. Terus yang kelima, periksa fisik dari aset tetap dan perhatikan apakah kondisi dari aset tetap tersebut baik atau buruk. Ada dua pendapat mengenai pemeriksaan aset tetap. Secara tes basis, diutamakan yang pertama, yang dites hanya penambahan dalam tahun berjalan yang jumlahnya besar. Yang kedua, diutamakan penambahan yang baru serta beberapa aset tetap yang lama. Pada pendapat pertama emang cepat dalam pelaksanaannya, tapi itu ada kelemahannya. Misal, jika kita punya aset lama yang dibeli atau tidak bisa dipakai lagi, itu tetapi masih tercantum dalam daftar aset tetap, maka dengan cara yang pertama itu tidak dapat diketahui. Yang keenam, pemeriksaan bukti pemilikan aset tetap. Nah, di dalam hal ini harus dicocokkan nomor mesin, chassis, dan nomor polisi kendaraan yang tercantum di PPKP dan STNK dengan yang terdapat di kendaraan. Perhatikan juga apakah surat-surat tanah, gedung, kendaraan, apakah atas nama perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari pemateri keempat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Imamah selaku pemateri kelima. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang lanjutan prosedur audit. Yang ketujuh di sini ada pelajari dan periksa apakah capitalization serta depreciation polisinya konsisten dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini tentang polisi dari capitalization tersebut ada beberapa kemungkinan. Nah, yang pertama di sini berdasarkan jumlahnya. Yang kedua, berdasarkan masa manfaatnya, dan yang ketiga, campuran antara jumlah dan masa manfaatnya. Dan selanjutnya tentang polisi dari penyusutan ada beberapa kemungkinan juga. Yang pertama, pada tanggal pembelian, pada tanggal pemakaian, dan juga perlu diketahui masa penyusutannya. Nah, yang kedelapan di sini ada analisis perkiraan dan maintenance. Nah, di sini kita harus memperhatikan kemungkinan klien untuk memperkecil laba dengan mencatat capitalization sebagai revenue expenditure. Dan yang kesembilan ada periksa kecukupan insurance coverage. Di sini kita jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar. Karena jika terlalu kecil ada bahaya bahwa jika terjadi kebakaran, maka ganti rugi dari perusahaan asuransi tidak mencukupi untuk membeli aset tetap yang baru. Terus yang ke-10 ada tes perhitungan penyusutan dan alokasi biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan ini biasanya dari aset tetap yang dapat disusutkan itu seperti gedung kantor, ada juga gedung sekolah dan sebagainya. Karena ada juga fixed asset yang tidak dapat disusutkan seperti tanah hak milik. Karena apabila tanah tersebut merupakan tanah dengan hak guna bangunan, maka tanah tersebut tidak dapat disusutkan. Auditor harus periksa akurasi dari perhitungan penyusutan yang dibuat klien dan ketepatan alokasi penyusutan biaya sebagai bagian dari biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya yang ke-11 di sini ada periksa notulen rapat, perjanjian kredit, juga jawaban konfirmasi dari bank. Gunanya untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Yang ke-12 di sini juga ada periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. Terima kasih. Baik, itulah
itulah pemaparan dari pemateri kelima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keenam, yaitu Rohatina Nur Khalifah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohatina Nur Khalifah akan melanjutkan mengenai pembahasan dari pemateri sebelumnya tentang prosedur audit, di mana yang nomor 13 yaitu untuk contraction in progress atau biasa kita sebut dengan pekerjaan dalam proses, maka kita harus memeriksa penambahannya dan apakah ada contraction in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. Kemudian yang nomor 14, jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, maka kita harus memeriksa lease agreement-nya. Nah, leasing di sini yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lease agreement di sini yaitu perjanjian kontrak kerja bersyarat yang dibuat antara kedua belah pihak. Kemudian kita juga harus memeriksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi. Nah, accounting treatment di sini yaitu seperangkat aturan yang meletakkan bagaimana memperlakukan akun dan bagaimana cara menangani transaksi tertentu. Kemudian yang nomor 15, periksa apakah ada aset tetap yang dijaminkan. Jika ada aset tetap yang dijaminkan, maka berarti bukti kepemilikan diserahkan kepada bank, sehingga auditor harus memeriksa tanda terima penyerahan bukti kepemilikan tersebut. Nah, selain itu juga, jika ada aset tetap dijaminkan, maka harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Kemudian yang nomor 16 yaitu periksa penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Nah, apakah sesuai dengan SAK, ETAP, atau IFRS? Baik laporan posisi keuangan, laba rugi, catatan atas laporan keuangan, maupun yang dilampirkan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.